Nah, Bray, ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Gimana nih? Pertanyaannya, saya banyak jadi bingung sendiri, aneh bacanya. Jangan bingung lah. Kalau Oke, bingung. gini nih. Assalamualaikum. Izin Assalamualaikum warahmatullahi bertanya. wabarakatuh. Allah kan membenci perceraian. Wah, Mm-mm. berat nih perceraian, Bray. Waduh. Namun bagaimana jika istri kita enggan diajak kebaikan? Misal kita ikut kajian, Mm-mm. pakai hijab syar'i dan lain-lain. Mohon pencerahannya. Oke. Jadi Gimana tuh? seorang suami yang dalam kondisi di mana mungkin dia lagi galau sekarang tuh. Betul. Karena rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja. Istrinya yang dia harapkan bisa taat kepada suaminya untuk menggunakan hijab syar'i, ikut di kajian, lalu tapi justru malah menolak ajakan tersebut. Nah, sebenarnya kan hal ini itu tidak terjadi semerta-merta gitu. Jadi gini, ketika hal ini terjadi biasanya salah satu yang sudah hijrah. Bisa jadi mungkin dulu dua-duanya belum hijrah atau salah satu ini belum hijrah gitu ya. Dulu ketika memilih pasangan ya mohon maaf gitu ya, tidak kriteria solehnya dikesampingkan ya, tapi lebih kepada cinta ya, hawa nafsu dan lain sebagainya ya. Alhamdulillah suaminya Allah berikan petunjuk misalnya untuk menjadi suami yang taat dan solih kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian berusaha untuk mengajak istrinya dalam kesolehan tersebut gitu. Maka bagaimana nih yang harus dilakukan, bagaimana saran, bukan solusi mungkin lah, tapi sarannya ketika seorang suami dihadapkan dengan kondisi rumah tangga yang seperti itu gitu. Karena pilihannya ya kalau nggak bertahan ya berpisah misalnya kan, berpisah. Apalagi di awal dia kan sudah bilang bahwa Allah tuh membenci perceraian. Ya memang perceraian itu sesuatu yang tidak kemudian dianjurkan atau misalnya ya dibenci oleh Allah, tapi tidak juga kemudian dilarang gitu ya. Karena kan kita ketika menikah tentu tidak ingin sampai kemudian berpisah. Makanya kenapa dalam Islam itu menuju pernikahan itu harus benar-benar dibangun dengan tahapan-tahapan yang sekiranya ini akan menguatkan pernikahan ketika misalnya nanti sudah menikah. Kan kalau kita mencari kriteria pasangan minimal kan misalnya ada 4 kan. Hartanya, wajahnya atau fisiknya, kemudian nasab ya, keluarga, dan yang terakhir itu adalah yang paling utama dari antara 3 syarat tadi adalah kesolihan daripada calon pasangan itu. Bahkan ketika 3 itu tidak ada, maka kesolihan itulah yang harus menjadi patokan untuk memilih dia gitu. Kan tidak boleh menolak lamaran seorang laki-laki solih gitu. Saking pentingnya nilai-nilai kesolihan. Kenapa? Karena nilai kesolihan itulah yang akan membentuk rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah, yang menghadirkan ketenangan, rasa nyaman, ya, kemudian kebahagiaan gitu kan, kemudian kasih sayang. Nah itu kan dibangun oleh keimanan, dibangun oleh ketaatan gitu. Nah itulah tujuan diantara kita berumah tangga dalam Islam. Nah tapi boleh nggak sih kita bercerai? Ya boleh gitu. Karena memang bisa jadi perceraian itu adalah solusi. Tapi tentu setelah melakukan berbagai mediasi, pertimbangan, konsultasi dan lain sebagainya. Itu perceraian jalan terakhir. Dan perceraian itu kan bukan sesuatu yang baru ya. Maksudnya di zaman Rasulullah dan para sahabat juga ya itu ada perceraian gitu. Bahkan ya menjadi sesuatu yang kemudian bukan sering juga ya, terjadi banyak lah gitu kayak gitu. Ketika seorang istri yang tidak taat dan lain sebagainya kemudian diceraikan, itu juga tidak jadi masalah, tapi ada tahapannya gitu. Nah sekarang kondisinya bagaimana nih kalau keadaannya seperti tadi yang teman kita, saudari kita yang nanya nih, istrinya ini diminta sama suaminya untuk menggunakan hijab syar'i, misalnya nggak mau diajak kajian juga nggak mau. Maka kalau dalam Islam itu, dalam Quran surah An-Nisa kalau nggak salah ya, ayat ke-34 itu kan ada nusyuj namanya. Nusyuj itu adalah sebuah keadaan di mana seorang istri itu tidak mentaati perintah suaminya dalam kebaikan. Nah maka ada 3 tahapan untuk mengingatkan ya, untuk merespon ketika seorang istri itu tidak taat kepada suami. Nah maka yang pertama itu adalah taruh dulu ya, sambil ini ya, lupa. Yang pertama itu kalau nggak salah dinasihatin.
Jadi yang pertama itu dinasihatin. Pertama diberikan nasihat dengan cara yang baik. Ya, jangan menggurui. Ya, tapi ya nasihat yang penuh dengan kasih sayang. Duduk berdua kayak gitu. Duduk berdua, ngobrol dari hati ke hati, sampaikan suami itu alhamdulillah misalnya sudah diberikan hidayah oleh Allah. Aku ingin rumah tangga kita keluarga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Aku ingin bersamamu sampai surga gitu. Jadi dengan kata-kata yang lembut gitu ya, kata-kata yang tidak menggurui, kata-kata yang juga tidak menjustifikasi bagaimana keadaan istrinya, tidak mengeksploitasi kesalahan istrinya gitu, tapi kata-kata yang penuh dengan kasih sayang, kata-kata yang mengajak istrinya untuk ayo kita sama-sama perjuangkan rumah tangga kita dari dunia sampai surga gitu. Jadi sampaikan nasihat-nasihat yang penuh dengan hikmah gitu ya, keteladanan, penuh dengan kata-kata yang halus dan lembut yang berbicara itu dari hati ke hati. Itu yang pertama. Komunikasi ya. Komunikasi gitu kan. Jadi komunikasikan tentu itu dia dengan cara yang ahsan gitu ya. Yang kedua itu adalah dengan cara jadi ada didiamkan namanya. Ya, didiamkan. Atau misalnya pertama didiamkan maksimal 3 hari. 3 hari tidak diajak berbicara itu boleh ya. Maksimal 3 hari tidak boleh lebih daripada itu. Lalu kemudian pisah ranjang. Pisah ranjang. Pergi dulu ke mana? Ke mertua misalkan ke mertua orang tua. Ya dalam satu rumah juga nggak apa-apa. Cuman misalnya di kamar yang berbeda. Ya mungkin salah satu tujuannya biar merenung lah satu sama lain kayak gitu ya, merenung, mengintrospeksi diri kayak gitu ya. Tapi disampaikan setelah dinasehati. Jadi jangan langsung tiba-tiba kamu nggak nurut sama aku, wah langsung kamar sebelah gitu kan masing-masing. Nggak gitu caranya. Kalau itu masalah nggak akan selesai, malah tambah masalah kalau kayak gitu. Tapi setelah dinasehati dengan baik tadi, tapi ternyata nggak mau nih, tetap nolak. Ya udah, istilahnya tuh diboikot ya namanya. Diboikot dalam artian bukan ini ya, maksudnya diboikot untuk menyadarkan tadi dia nggak diajak bicara selama 3 hari atau misalnya ya udah tidurnya berpisah dulu. Nah, atau kalaupun misalnya tetap mohon maaf gitu kan melakukan hubungan suami istri nggak apa-apa, tapi dalam kondisi tadi didiamkan gitu. Jadi plus termasuk dinasehatin ketika kayak gitu. Ini agak ini ya, tapi itu memang tahapannya dalam Quran pendekatannya seperti itu. Nah, kalau misalnya cara kedua ini tidak berhasil juga, maka kalau dalam bahasanya kan boleh dipukul, tapi dipukul dengan kasih sayang, bukan dipukul digelepak gitu kan, bukan ditampar gitu kan, dasar kamu nggak nurut, enggak gitu kan, tapi dipukul dengan dirangkul. Iya, maksudnya dipukul yang tidak menyakiti, dipukul yang tidak meninggalkan bekas luka, ya pukulan kasih sayang gitu kan, gitu kan, mama misalnya. Jadi pukulan yang penuh dengan cinta gitu ya. Nah, jadi bukan pukulan penuh kebencian. Nah, itu 3 tahapan yang diajarkan di Quran surah An-Nisa ayat ke-34 ketika seorang istri tidak taat kepada suami. Nah, adapun ada tambahan misalnya nih ketika kita dihadapkan dengan problematika rumah tangga. Kalau kita sulit untuk menyampaikan karena keterbatasan ilmu kita, mungkin ya, keterbatasan komunikasi, maka caranya adalah dihadirkan seorang mediasi. Nah, catatannya mediator ini atau fasilitator ini adalah orang yang paham, orang yang bisa amanah gitu ya, dan orang yang memang dia punya kemampuan untuk menangani masalah rumah tangga. Jangan teman baik kalau bisa ya, bahaya gitu kan. Malah nanti berbelok nanti niatnya kan. Dan jadi satu lagi udah menikah. Nah itu paling penting ya, sudah menikah. Jadi seorang ustadz dia yang memang dia punya kapasitas di bidang rumah tangga gitu ya, konselor rumah tangga, dan terbiasa menghadapi persoalan seperti itu, maka jadikan itu sebagai mediator ya, sebagai seorang fasilitator untuk menengahi ya antara suami atau istri yang sedang berselisih. Nanti Ustadz akan mengedukasi keduanya. Mungkin kalau sama kita bisa jadi nggak mempan gitu ya. Tapi kalau sama Ustadz ya kali gitu kan. Nah, itu salah satu cara yang mungkin bisa dilakukan ya ketika kita dihadapkan dengan persoalan rumah tangga. Itu pun cara yang udah ibaratnya ini kalau nggak ada dengan diri sendiri udah nggak bisa, ya udah berarti gitu ya? Minta tolong sama seorang yang memang capable di bidang konselor pernikahan. Itu salah satu cara yang mungkin bisa dilakukan. Jadi jangan sampai konflik dalam rumah tangga itu dibiarkan berlarut-larut. Nah, itu bahaya. Karena itu akan menjadi masalah yang terus menumpuk gitu. Wah, terus menumpuk hingga akhirnya keberkahan dalam rumah tangga itu hilang gitu ya. Sakinahnya udah nggak ada. Tetap sih berumah tangga gitu ya, tetap jadi pasangan suami istri, tapi akhirnya
komunikasinya udah nggak Iya. baik, tidurnya juga mungkin udah masing-masing, jadi udah nggak saling peduli satu sama lain. Kalau udah punya anak, ini yang jadi korban anaknya. Nah, makanya banyak anak yang akhirnya susah diatur, kemudian lebih senang main di luar gitu ya. Salah satunya akibat itu juga. Akhlaknya jadi buruk, itu akibat dosa orang tua. Goflah namanya ya, kelalaian daripada orang tua. Atau misalnya karena karakter yang diperlihatkan oleh orang tua di dalam rumah, yang akhirnya itu kan jadi karakter anak. Karena gini, karakter itu dibentuk daripada perasaan loh. Ya, kan gini nih, kadang kita berpikir bahwa sifat itu dibentuk karena diperintahkan gitu. Iya, ada yang seperti itu. Kalau contohnya baik, diperintahkan dengan yang baik, insya Allah jadi karakter baik. Tapi karakter itu bisa terbentuk daripada apa yang dilihat, didengar, dan dirasa oleh anak. Makanya kenapa ada anak yang pendiam, tapi tiba-tiba bisa tantrum, bisa meledak-ledak gitu kan. Nah, itu adalah karakter biasanya yang terbentuk dari rumah yang tidak harmonis. Jadi akhirnya susah diatur anaknya, ngelawan ke orang tua kayak gitu. Nah, itu dampak-dampak terhadap luar anak. biasa ya. Jadi nyambungnya ke anak gitu. Ya, sangat erat kaitannya. Iya. Makanya buat teman-teman ya yang mau berumah tangga, persiapkan rumah tangga itu dengan baik. Carilah calon pasangan yang memenuhi kriteria untuk menjadi seorang suami dan istri. Ya, seorang imam laki-laki ya, qawwam, pemimpin untuk istrinya gitu ya. Teladan untuk istrinya, yang bisa jadi guru, jadi sahabat ya, yang juga bisa menyayangi serta bertanggung jawab. Jangan asal cinta gitu. Jangan asal ganteng, jangan asal kaya gitu ya. Cinta aja nggak cukup. Ya, jadi memang ya laki-laki yang sudah siap gitu ya untuk menjadi seorang suami. Karena banyak juga tingkat perceraian pernikahan di usia muda itu di Indonesia itu termasuk tinggi. Iya, betul. Ya, disebabkan karena ya itu menikahnya karena mohon maaf ya, agama tidak jadi patokan lagi. Kesolihan itu tidak dijadikan sebagai ukuran. Akhirnya ya konflik, tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, ego masing-masingnya naik, masalahnya makin membesar. Ya kan zaman sekarang orang ya udahlah cerai aja lah. Jadi kayak cerai itu udah kayak cerai itu udah ya udah kita cerai aja. Ya udah gitu kan. Ya udah kok gue masih muda kok masih banyak yang mau sama. Nah, gampang nyari lagi. Iya, akhirnya kan kayak rumah tangga aja teh cuman cara jadi kayak main-main gitu ya. Rumah tangga tuh cuma sebatas tren akhirnya kayak gitu. Ya udahlah kita nikah habis itu nah kan kita nggak ingin gitu ya rumah tangga kita tuh yang seperti itu gitu. Soalnya kalau kita udah nanti usianya mungkin udah di atas 40 tahun tuh udah pasti kerasa kita tuh butuh pasangan gitu. Ya gitulah kira-kira ya buat tadi yang bertanya, mudah-mudahan dijaga ya sama Allah rumah tangganya. Mungkin baiknya nanti bisa konsultasi langsung ya. Ya, boleh dikonsultasikan langsung kepada kami. Nanti kita akan coba sharingkan dengan guru kami nih. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Intinya jangan dibiarkan persoalannya. Gitu kali Bray. Iya. Semoga ini ya bertanya bisa menjawab buat teman-teman gitu. Betul. Jadi solusi juga. Ya intinya komunikasi sih. Komunikasi sama istri. Iya. Kalau komunikasinya baik ya insya Allah semua bisa terselesaikan. Banyak loh. Ada seorang istri yang menggugat suaminya gara-gara istrinya lebih sering ngaji kan. Iya. Betul banyak banget. Apa udah nggak sunnah? Pokoknya itu ya. Nanti lanjut. Nextnya bisa chat aja langsung ke teman hijrah. Oke.